Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa disebutkan di dalam kitab Taisirul Khalaq, imtisalu awamirillah wa jibatu nawahiyah sirran wa alaniyah zahiran wa batinah. Takwa adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Baik ketika kita di saat sendiri maupun di saat dengan banyaknya orang, secara zahir maupun batin. Dengan takwa maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya ada jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberi rezeki. Maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka ketika kita di saat gelisah, di saat diuji suatu masalah, maka jangan khawatir, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah memberi jalan keluar. Jika kita diberi oleh Allah sulit mencari kelegaan, rezeki susah, maka jangan khawatir. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Janji Allah tidak pernah dikhianati. Karena Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengkhianati. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, di samping kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, senantiasa mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, haji bila mampu, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat dan tidak memakan barang yang haram, maka insya Allah senantiasa kita diberi oleh Allah kelebihan rezeki dan diberi oleh Allah solusi atau jalan keluar ketika kita dalam masalah. Ada satu yang perlu kita perhatikan di saat kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita melupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan mempertahankan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Ketika seseorang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia sejatinya bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang mengkufur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bisa jadi ketika kita menerima nikmat dari Allah, nikmat itu terasa aliran air saja. Nikmat itu cepat hilangnya. Rizki senantiasa tidak begitu terasa habis. Keluarga tidak sakinah, tidak mawaddah, dan tidak warahmah. Anak susah dinasihati, susah diberi arahan, bahkan istri tidak bersyukur kepada seorang suami. Ini merupakan salah satu bentuk mungkin kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 rukun yang harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan.
Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Fatawa, beliau mengatakan asyakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Syukur itu kita yakini di dalam hati, kita yakin bahwasannya kenikmatan ini datangnya dari Allah. Harta yang kita miliki ini juga karena Allah. Maka ketika kita meyakini kalau nikmat itu datangnya dari Allah, maka kita ini dengan mengucapkan di dalam lisan kita ucapan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Apakah sudah cukup? Belum. Walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Ibnu Taimiyah mengatakan ucapan alhamdulillah itu hanyalah di lisan. Terkadang lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita tidak meyakini. Ada seseorang berangkat ke masjid, si A dan si Fulan sama-sama berangkat ke masjid, tapi yang satu bukan karena niatnya untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah, tapi karena punya keinginan untuk dipuji oleh orang sekitar. Yang satunya memang berangkat ke masjid benar-benar ingin melaksanakan sholat berjamaah. Maka dua orang ini berbeda niat tapi sama-sama tujuannya ke masjid. Maka ucapan alhamdulillah di lisan. Ketika kita melihat seseorang bersama-sama berangkat ke masjid, belum tentu hatinya sama-sama baik. Untuk itu, ketika kita sudah meyakini nikmat ini dari Allah, kita iringi dengan ucapan alhamdulillah, maka yang terakhir penyempurnanya yaitu wal jawari. Apa jawari? Jawari adalah memanfaatkan kenikmatan yang datangnya dari Allah untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Tarikh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan rukunnya syukur kepada Allah. Seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah itu ada tiga. As-sana'i 'ala ni'amihi, was-sana'i 'ala ni'amihi, wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Meyakini bahwasanya nikmat ini dari Allah, memuji bahwasanya ini nikmat dari Allah, lalu mencintai nikmat itu. Setelah itu yang terakhir, wal 'amalu bi ta'atihi, mempergunakan kenikmatan itu beribadah kepada Allah. Kita diberi oleh Allah panjang umur, diberi oleh Allah sehat wal afiyah, maka kita gunakan umur ini, kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan thalabul ilmi, karena thalabul ilmi merupakan salah satu bentuk jalannya Allah mempermudahkan kita masuk ke surganya Allah. Tanpa thalabul ilmi, tanpa mendengarkan pengajian, mustahil kita bisa mengetahui syariat agama Islam yang nantinya menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi umur panjang, sehat walafiat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika kita sakit, maka mimpi yang pertama yang paling kita harapkan adalah ingin kita disehatkan oleh Allah. Tetapi ketika kita sudah sehat, apa yang kita lakukan? Kita lupa bahwasanya ketika sakit kita tidak bisa melaksanakan apapun. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Maka ketika kita diberi sehat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, ketika kita diberi nikmat oleh Allah berupa harta yang cukup atau harta yang lebih, maka kita gunakan harta ini untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita sisihkan untuk bersedekah Jumat berkah. Rizki kita sisihkan
untuk fakir miskin, anak-anak yatim. Karena ini hakikatnya harta kita yang sebenar-benarnya adalah harta yang bisa kita bawa kelak di akhirat. Ada salah satu kisah yang disebutkan di dalam kitab Mughasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan dulu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu, ketika beliau menginginkan suatu permasalahan ada solusinya, maka beliau langsung berhadapan, langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril, maka Nabi Musa menerima wahyu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau dijuluki dengan Nabi Kalimullah, Nabi yang bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk Nabi yang paling tabah di antara beberapa Nabi yang ketika menghadapi umatnya itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya ini telah melaksanakan segala perintah yang Engkau perintahkan kepada saya. Segala ibadah saya laksanakan ya Allah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Adakah salah satu ibadah yang saya laksanakan? Ada satu ibadah yang paling bercinta ya Allah. Ibarat kalau kita dimasakkan oleh seorang istri, maka ada satu masakan yang paling kita cintai. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zikir dan lain sebagainya. Beliau menginginkan, apakah ada satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, mungkin ibadah sholat saya ya Allah yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, nah sholat laka, tidak, sholatku hanya untuk kamu Musa. Ketika engkau melaksanakan salat, maka engkau akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan salat saya ya Allah, apakah puasa saya ya Allah yang paling kau cintai? Nah, bukan. Jika engkau melaksanakan puasa wahai Musa, sesungguhnya puasa yang engkau lakukan akan mencegah dari perbuatan nafsumu yang tercela. Ketika engkau berpuasa Musa, maka engkau akan terhindar dari perbuatan maksiat. Jika bukan puasa saya ya Allah, bukan sholat saya ya Allah, ibadah yang paling kau cintai ya Allah, apakah ibadah zikir saya? Nah, zikir ada, tidak ada. Zikirmu kepadaku hanya untuk dirimu sendiri. Ketika engkau berzikir mengingat aku, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Bukan tetanggamu Musa. Ya Allah, bila bukan sholat saya, bukan puasa saya, bukan zikir saya yang paling kau cintai ya Allah, lalu apa ya Allah ibadah yang paling kau cintai? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sodakoha wahai Musa. Ketika engkau mengeluarkan sodakoh Musa, ketika engkau menyisihkan hartamu wahai Musa, engkau berikan kepada fakir miskin, engkau berikan kepada anak yatim, engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka disitulah di saat engkau bersedekah, maka aku akan berada di samping orang yang engkau sedekahi. Dan ketika itu, maka seorang fakir yang mendoakan kepadamu kebaikan
akan senantiasa akan aku kabulkan. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, maka jangan kita berbangga diri jika kita sholat 5 waktu istiqomah, jika kita puasa Ramadan, jika kita berpikir, tetapi kita tidak pernah peduli kepada fakir, miskin, yatim dan lain sebagainya. Karena itu sejatinya hanya untuk diri kita sendiri. Jika sedekah yang dikeluarkan, manfaatnya untuk diri kita dan kepada orang lain. Sholat, puasa, zikir, manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menyisihkan harta benda kita untuk mengingat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kebutuhan. Dengan itu, maka kita akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, karena salah seorang ulama mengatakan bahwasannya ketika orang melaksanakan sholat, maka dia akan diantarkan ke setengah perjalanan menuju surga. Ketika dia melaksanakan puasa, maka dia akan diantarkan ke depan pintunya surga. Lalu yang memasukkan dia ke surga apa? Ialah sedekah. Dengan sedekah sebagai penyempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah kemudahan dalam mencari rezeki dan mempergunakannya untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah wa nabiyyi ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرهابا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتهدوا عن السيئات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا أن يأتيكم الموت. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وبفضلك عنا مسيما. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سموا سمعوا إن نسجد الصوي من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر